Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikan-Nya sekali lagi, Tuhan sudah membangunkan kita di akhir pekan minggu ini, tepatnya Sabtu 11 Maret tahun 2023. Percayalah, sebagaimana Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati, maka di sepanjang hari ini, Tuhan juga pasti akan memberkati kita. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 24 hari bersama Lukas. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-21, maka kita akan membaca kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-38. Judul renungan kita hari ini, tetaplah berjaga-jaga. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Manusia boleh memprediksi apa saja yang akan terjadi, akan tetapi manusia tidak dapat pernah bisa tahu apakah ramalan itu tepat atau malah melenceng dari kenyataan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan hanyalah berjaga-jaga. Lengah sedikit, fatal akibatnya. Sama halnya dengan janji kedatangan Yesus kembali. Tidak ada seorang pun yang tahu waktunya kapan hal itu akan tergenapi. Walau demikian, bukan berarti murid-murid hanya diam dan menunggu. Dalam menanti kedatangan Kristus, kita membutuhkan kesiapan diri. Untuk itulah, murid-murid tidak boleh terlena dengan kenikmatan dunia. Dampak dari kelalaian akan penantian kedatangan Kristus bisa berbalik menjadi jerat baginya. Tuhan Yesus pasti datang kembali dan tidak akan ada yang luput dari penghakimannya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menasihati dan mendorong murid-muridnya, saudara, kita semua, agar tetap berjaga-jaga dalam menantikannya. Murid-murid bersama dengan kita harus menjaga diri dari godaan, kenikmatan, dan keinginan duniawi. Supaya pada hari Tuhan, kita tidak menjadi korban penghukuman. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga sambil berdoa. Hanya dengan demikian, murid-murid Kristus, saudara dan saya, dapat memperoleh kekuatan. Doa akan sangat membantu kita untuk tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Sebagai murid Kristus, kita pun sedang menantikan kedatangannya. Dengan demikian, nasihat Yesus kepada muridnya dahulu pun berlaku kepada kita sekarang. Kita tetap harus berjaga-jaga dan tidak boleh terseret oleh arus dunia. Jangan sampai kita terlena dan jatuh ke dalam dosa sehingga dijatuhi hukuman ketika hari penghakiman tiba. Pada kenyataannya, bukankah kita seringkali tergoda dan terlena akan kenyamanan yang duniawi tawarkan? Kita dengan mudah terseret arus zaman yang terus berubah. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali untuk tetap berjaga-jaga. Bukalah mata, telinga, hati dan pikiran kita untuk teguh berdiri dalam iman kepada Yesus Kristus. Marilah kita memohon senantiasa kepada Tuhan agar dimampukan untuk tetap siap sedia setiap waktu. Amin. Apapun persoalan yang kita hadapi, jangan sampai merenggut perhatian kita akan kesiapan kita untuk menyongsong kedatangan Kristus kali kedua. Tanda-tandanya sudah begitu nyata di depan mata kita. Yang harus kita lakukan sekarang adalah kerjakan yang bisa kita kerjakan. Bekerjalah dengan giat. Lakukan keseharian kita dengan giat. Layani Tuhan dengan giat. Sembari kita menunggu kedatangan Kristus kali kedua. Dan jangan lupa, doa adalah salah satu hal yang dapat menguatkan kita untuk menghadapi hal apapun. Sehingga ketika Kristus datang kali kedua, kita akan tetap terjaga dan kita layak bagi kemuliaannya. Berdoalah senantiasa sambil menunggu kedatangannya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah di sepanjang hari ini, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.